wabarakatuh. Assalamualaikum. Subhanallah walhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni kajian rutin surah Nabawiyah yang dimuliakan semoga saya ingin mengucapkan kullu 'am wa antum bikhair, selamat tahun baru Islam 1444 Hijri. Ada hal yang saya sampaikan di sini. Pertama, beberapa ayat dan surat yang diturunkan di penghujung Dzulhijjah dan awal Muharram. Insyaallah baca surat dan ayat tersebut. Kedua, apa makna dari syiar agama Islam, hukumnya dan apa statusnya. Ketiga, kenapa kita dijadikan sebagai momentum tahun baru. Yang terakhir, keempat, kenapa Islam punya tahun baru tersendiri? Padahal sudah ada tahun Tiongkok, nggak boleh. Sudah tahun Masehi, tahun Persia itu sudah ada. Kenapa umat Islam mesti punya sendiri? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Perlahan kita akan bahas yang pertama, beberapa ayat dan surat yang diturunkan di penghujung Dzulhijjah dan awal Muharram. Pertama adalah surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu diturunkan di Jumat terakhir bulan Dzulhijjah. Pas kemarin tuh ya. Betul nggak? Yang kedua, surat Al-Insyirah, Alam Nashrah. Itu juga sama diturunkan di hari terakhir. Kalau kita kemarin qadarullah pas hari terakhirnya Jumat. Padahal tidak selalu Dzulhijjah itu ujungnya adalah Jumat. Tapi kalau Al-Insyirah itu persis. Itu di hari terakhir bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, itu surat An-Nasr. Sebagian riwayat diturunkan di bulan Ramadan. Tapi kalau kita baca riwayat Abu Hurairah, surat An-Nasr pun diturunkan di awal Muharram. Yang ketiga, yang diturunkan kakinya ada dua. Ya, kakinya ada dua. Sebagiannya diturunkan di akhir Dzulhijjah, sebagiannya diturunkan di awal Muharram. Yaitu ayat ke-18 surat Al-Hasyr. Ya, sampai ayat terakhir, separuh Dzulhijjah, separuh Muharram. Nanti kita akan baca lagi. Nah, para tabi'in itu membacakan surat-surat tersebut itu di penghujung dan di awal Muharram. Dan menambahkan dengan surat Al-Ikhlas 3 kali, kemudian surat Al-Falaq, ya, dan surat An-Nas, lalu ditutup dengan Al-Fatihah. Maka kita pun kajian surah Nabawiyah edisi special edition hari Sabtu ini tahun baru, kita akan baca surat-surat tersebut 3 kali ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bapak Ibu, kita akan membaca 3 kali Al-Fatihah. Al-Fatihah pertama kita mohonkan kepada Allah, Allah ampuni seluruh dosa kita di tahun sebelumnya, dosa kecil, dosa besar, sengaja tidak, yang tahu ataupun yang tidak, dosa yang amat besar, dosa ringan, dosa setengah ringan, dosa berat, dosa kepada Allah, dosa kepada makhluk. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bersihkan, Allah ampuni. Yang kedua, kita minta oleh Allah ditetapkan iman kita, ditetapkan Islam kita, dikuatkan tauhid kita, dimuliakan akhlak kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah yang kedua kita mohonkan Allah berikan kesehatan kepada kita lahir batin. Jika ada keluarga kita, orang tua kita, sanak famili handai toran kita yang sakit, semoga Allah angkat sakitnya, angkat penyakitnya. Allah berikan kepada kita sehat lahir batin, afiat, jasmani kita, rohani kita, pikiran kita. Juga Allah bayarkan seluruh hutang-hutang kita. Allah tunaikan seluruh kewajiban-kewajiban kita. Allah uraikan seluruh masalah-masalah kita. Yang ada adalah kemudahan, yang ada adalah kelapangan. Allah jauhkan kita dari kesempitan. Allah berikan kita keberkahan dunia, keberkahan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang ketiga kita mohonkan kepada Allah, Allah kabulkan seluruh harapan-harapan kita, doa-doa kita, cita-cita kita yang belum terwujud, yang belum terkabul di 1443 Hijriah. Semoga Allah realisasikan di 1444 Hijriah dengan ketentuan Allah, dengan taufik Allah, dengan hidayah Allah. Allah berikan kepada kita keberkahan dunia, keberkahan akhirat. Rezeki yang halal, yang berkah, yang cukup, bekal ibadah, bekal dakwah, membantu keluarga, membantu saudara-saudara yang kekurangan sehingga mereka lebih dekat dengan Allah. Ala hadhihi wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وهذا عام جديد قد أقبل علينا. نسألك اللهم العصمة والتوفيق من الشيطان الرجيم وأوليائه وجنوده المعون واشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارفع درجاتنا بالعلم والتقى والتوحيد وأخلاق الكريمة. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Itu doa
akhir dan awal tahun itu yang bikin Ibnu Rajab Al-Hambali. Tabi'in tuh, Pak. Jadi kalau tabi'in boleh dia dijadikan sebagai alat untuk berdoa. Ustadz bid'ah, coba awal tahun Bapak ngedoa, ya Allah bebasin hutang saya. Boleh nggak? Masa nggak boleh, yang bener aja. Kan Nabi nggak ngajarin ya Allah bayarkan hutang aja. Hutang saya kan nggak ada doanya. Kata siapa? Masa pas giliran doa ini nggak boleh. Itu yang bikin Ibnu Rajab Al-Hambali. Baik, yang pertama sudah selesai. Kemudian yang kedua, hukum dan fadilah mensyiarkan tahun baru Islam. Ya. Jadi mensyiarkan tahun baru Islam, Bapak Ibu, amat sangat dianjurkan oleh Al-Qur'an. Dalilnya surat Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mensyiarkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar Islam, nah min taqwal qulub, bagian dari ketakwaan. Ya. Inilah yang didengungkan oleh khalifah ke-8 dari Bani Umayyah. Khalifah keberapa? Ke-8. Khalifah keberapa? Ke-8. Itu khalifah ke-8 itu khalifah yang adil, Pak. Subhanallah. Itu beliau kalau tanggal 1 Muharram beliau memberikan gaji ke-21. Coba. Di kita kan gaji cuma 13. Betul nggak? Gaji 13, gaji 14. Gaji ke-21. Makan kurang berapa itu, Pak? Kurang 7 lagi kita. Coba. Agar apa? Agar orang tahu bahwa door prize ini sampai gaji ke-21 dalam rangka apa? Mensyiarkan tahun baru Islam. Apalagi kalau 10 Muharram jatuh hari Jumat. Itu gaji bulan itu, Pak, kali 10. Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, 6 hari. Hari ke-6. Hari ke-6 hari apa itu? Nama-nama hari itu berdasarkan angka, tapi cuma sampai 5 doang. Hari pertama Ahad 1. Hari kedua Isnin dari kata hari Senin dari kata Isnin. Betul nggak? Hari ketiga Selasa dari kata Salasa. Hari ketiga Rebo dari kata Arbi'a. Hari kelima Kamis dari kata Khamis. Kudunya hari ke-6 hari apa? Sita. Betul nggak? Atau sadis. Hari ke-6. Tapi faktanya hari ke-6 disebutnya hari apa itu? Jumat. Jumat itu apa artinya? Sempurna, terkumpul, diciptakan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya semesta sempurna hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat sempurna langit diciptakan. Adam, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna diciptakan Adam, takwimnya hari apa? Hari Jumat. Karena hari Jumat hari sempurna diciptakannya semesta, hari Jumat pun akan dihancurkan untuk yang terakhir kalinya. Artinya apa? Hari kiamat. Hati-hati alarm kita kudu nyala. Kalau 10 Muharram jatuhnya hari apa? Hari Jumat. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil ke-8, itu kalau 10 Muharram jatuh hari Jumat, itu gaji dapat 10 kali. Andai kan hari itu kiamat, dia sedang sedekah. Paham, Pak? Bisa dipahami nggak? Andaikan hari itu kiamat, Pak, tanggal 10 Muharram hari Jumat, maka Umar bin Abdul Aziz sedang apa itu? Sedang sedekah. Karena pegawainya dapat gaji berapa kali lipat? 10 kali lipat. Mau nggak pemimpin yang adil kayak gitu? Allah. Tapi syaratnya 10 Muharramnya hari apa? Jumat. Habis nerima jelget. Tapi kan kita nggak tahu Muharram mana. Muharram tahun ini, tahun besok, tahun depan, Allahu a'lam. Subhanallah. Maka kita nggak salah nih 1 Muharram nih Pak nih. Habis pengajian, Bapak ajak istri, Bapak ajak anak. Makan, di awe, aneka warteg. Ya, Bang, tumben-tumbenan nih ngajak kita makan.
Ma, hari ini tahun baru Islam, Ma. Jangan sampai istri kita nggak tahu hari ini tahun baru Islam, Ma. Jangan sampai anak kita nggak tahu hari ini tahun baru Islam. Paham nggak? Jangan menang baik, Pak. Disiarkan. Kenapa? Bagian dari ketakwaan. Subhanallah. Ajak makan tuh ya. Jangan hari ini sama dengan hari yang lain. Jangan. Ya. Kalau nggak bisa di restoran mahal, restoran itu aja. Nasi uduk Betawi aja dah. Cari yang nggak punya hutang. Kok punya hutang kagak? Kalau nggak punya hutang saya mau beli nasi uduk. Gitu tuh. Subhanallah. Atau borong. Tumen-tumenan Pak. Jangan-jangan tuh kalau nasi uduk sih nggak tahu juga ini tahun baru Islam. Borong. Tumen-tumenan borong tahun baru Islam. Oh, itu tuh Pak. Disiarkan. Jangan sampai nggak ada yang tahu hari ini tahun baru. Pak. Subhanallah. Paham nggak nih? Kira-kira keluarga kita ada yang tahu nggak? Ada yang nggak tahu nggak hari ini tahun baru? Ada nggak kira-kira? Hah? Ada. Mesti dikasih tahu. Mesti dikasih tahu. Pokoknya gimana aja caranya. Umar bin Abdul Aziz ngasih tahunya dahsyat. Subhanallah. Ya. Jadi kalau hari ini makan tempe tambah tahu dah. Teman-teman biasanya tempe doang, kok tambah tahu tahun baru katanya. Subhanallah. Kalau biasa tempe tahu, kasih dah ayam. Ya, beli 1 potong. Gitu ya, bagi 20 tuh Pak. Teman-teman pakai ayam nih katanya. Tahun baru gitu tuh Pak. Yang biasa pakai ayam tambah lagi. Ya, tambah apa kek tuh? Ya, tambah sambal, teman-teman pakai sambal tahun baru. Begitu tuh Pak. Pokoknya bikin sesuatu agar orang lain tahu bahwa ini tahun baru. Subhanallah. Kenapa? Karena yang bikin tahun baru Islam ini rapatnya seorang yang dijamin surga. Siapa? Umar bin Khattab. Jadi jangan sampai anggota keluarga kita nggak ada yang tahu ini tahun baru Islam. Makanya topiknya juga tahun baru nih. Cicit Nabi ditahan dulu, Pak Hasan bin Hasan tahan dulu kita bahas Muharram dulu. Jangan sampai kajian Sirah Nabawiyah nggak ada yang tahu bahwa ini sekarang 1 Muharram. Subhanallah. Mumpung 1 Muharram Pak, keputusannya nggak perlu pakai sidang isbat. Kalau nanti agak ramean dikit bisa pakai sidang isbat tuh Pak. Wah ini repot nih kalau tahun baru Islam seragam nih. Akhirnya ada yang duluan, ada yang belakangan. Masih di bawah 2 derajat Pak. Mumpung masih pakai hisab Pak. Coba penghitungan kalender almanak. Itu pakai ru'yah, pakai hisab. Pakai hisab. Buktinya apa? Tiap bulan baru nggak perlu pakai ru'yah. Di bawah 2 derajat. Nah bikin aja langsung setahun tuh Pak. Subhanallah. Paham nggak Pak? Mumpung nggak pakai sidang isbat nih Pak. Nggak ada tuh tahun baru menurut Ormas B, menurut Ormas C, nggak ada tuh seragam semuanya. Subhanallah. Mumpung masih pakai apa? Hisab. Subhanallah. Khawatir nanti obornya 2 malam Pak. Pawai obornya 2 malam nanti. Allahu Akbar. Paham ya? 2, 3. Kenapa tahun baru Islam ngambil momentumnya hijrah Nabi? Ibnu Katsir hebat. Beliau kasih sinonim nama tahun baru Islam itu mengulang tahun akidah. Mengulang tahun ketauhidan. Kenapa? Karena hijrah itu barang berat, Pak. Nggak perkara mudah. Kenapa? Karena kaum muslimin di Mekah udah nyaman, Pak. Punya kontrakan banyak. Punya ternak banyak. Punya ladang banyak. Subhanallah. Punya perkebunan banyak. Subhanallah. Luar biasa. Punya tambak banyak, Pak. Harta-harta itu, Pak, kalau ditinggalkan, waduh. Dulu kekayaan itu bentuknya apa? Belum bisa dikonversi kemana itu? Ke surat berharga.
Jadi kalau dia kaya dekat dengan hartanya. Nah sedangkan kalau pindah ke Madinah ditinggal dong nih harta, Pak. Jadi miskin dia. Gak usah ngomongin harta apa. Ada orang udah aman di Jakarta. Dimutasi kerja kemana? Perbatasan. Enak nggak? Banyak cerita Pak atasan ditusuk sama bawahan karena mengeluarkan surat apa itu? Mutasi. Atau bapak-bapak kita semua yang dari daerah Pak. Kemudian saya di Jabodetabek. Udah nyaman di sini. Suruh balik lagi ke kampung. Mau nggak? Kenapa? Udah nyaman di sini. Makanya Quran itu menyebut mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Tiba di Madinah disebut orang fakir. Al-Hasyr ayat 8. Lil fuqara'il muhajirin. Orang-orang muhajirin, sahabat Nabi yang dari Mekah, fakir. Kenapa? Ditinggalkan hartanya. Perkara berat, Pak. Hijrah itu berat. Subhanallah. Udah nyaman di Mekah. Nggak tanggung-tanggung. Ada istri sahabat Nabi. Sahabat ini Pak dijamin surga. Istrinya nggak mau ikut ke Madinah. Istri siapa dia Pak? Istri Abdurrahman bin Auf. Udah nyaman subhanallah. Dia punya ternak, punya ladang, punya kebun. Subhanallah. Punya pabrik Pak. Pabrik PCR. Subhanallah. Itu pindah ke Madinah berat. Abang kalau mau pindah aja Pak. Akhirnya diceraikan oleh Abdurrahman bin Auf. Istrinya Abdurrahman bin Auf mendadak jadi janda kaya Pak. Kenapa coba? Ya, karena hartanya bisa dibawa. Oh, jadi orang kaya Pak. Subhanallah. Nggak mau pindah. Ya. Dengan siapa? Dengan suaminya Abdurrahman bin Auf. Perkara berat, Pak. Kenapa? Karena hijrah itu meninggalkan kekayaan menuju yang maha kaya. Betul nggak? Meninggalkan kekayaan, Pak. Waduh. Kira-kira kalau kita hidup zaman Nabi, Pak, yang ikut hijrah atau yang tetap di Mekah, Pak? Muka Mekah semua. Muka Mekah semua. Gak usah hijrah, Pak. Ada musibah aja. Coba lihat YouTube. Kudus gembel. Orang-orang yang meninggal tuh Pak. Lagi tidur Pak. Yang dicari bukan anaknya, keboknya. Ya. Dia pengen selamat tapi dia juga hartanya nggak mau apa. Hilang tuh Pak. Dibangunin keboknya lagi tidur Pak. Namanya kebok dibangunin lah tetap kebok Pak. Subhanallah. Bangun. Di bawah hartanya. Kenapa? Karena sayang harta. Dia nggak mikirin apa Pak? Nyawa. Akhirnya apa? Nyawa nggak ketolong, harta hilang. Nggak dapat semuanya tuh Pak. Apa? Karena karakter asli kita itu apa itu? Cinta dunia. Berat Pak hijrah itu. Makanya kenapa hijrah dipilih? Agar Allah tahu liyumahhisallahu alladziina aamanu wa yamhaqal kafirin. Mana yang Islam kualitas, mana yang Islam KW-KW, Pak. Berat, Pak. Subhanallah. Pindah ruku aja berat Pak Zulfan ya. Allahu Akbar. Ini suruh hijrah. Subhanallah. Hah? Ditinggal semuanya. Ditinggal, Pak. Maka meninggalkan harta. Ya. Agar apa? Agar umat Islam betul-betul mengamalkan Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Bisa enggak? Jangan hanya di mulut doang. Saya sama Pak, baru bisa ngomong doang. Berat Pak. Subhanallah. Berat hijrah itu. Makanya Ibnu Katsir menyebutnya apa Pak? Ulang tahun tauhid. Kita ulang tahun umur, ulang tahun Republik ntar 17. Ulang tahun anak kita. Pernah nggak kita mengulang tahun ketauhidan kita? Ini momentumnya hari ini Pak. Berani nggak hijrah ke Allah?
Meninggalkan dunia menuju akhirat. Meninggalkan kekayaan, tapi ingat, Allah itu Al-Ghani, Maha Kaya. Pak. Yang kita tinggalin cuma 1 miliar. Allah unlimited, Pak. Tak terbatas. Yang kita tinggalkan 1 triliun. Tapi Allah unlimited, Pak. Ternyata benar, Pak. Yang hijrah tadinya miskin, Pak. Nggak butuh lama. Cuma 2 tahun. Jadi konglomerat. Buktinya apa? 2 tahun kemudian Perang Badar. Biaya Perang Badar 1,2 triliun, Pak. Tak ada 1 peser pun Nabi ngambil dari orang Madinah. Sahabat Ansor, semua logistik Perang Badar orang Muhajirin. Kenapa? Nabi orang yang nggak enakan, Pak. Orang Madinah udah terlalu baik. Punya rumah 2, 1 bagiin buat Muhajirin. Punya ternak 2, 1 bagiin Muhajirin. Punya istri 2. 1 bagian Muhajirin. Punya motor 2, 1 X-Max, 1 T-Max. T-Max kasihin ke Muhajirin. Ih, luar biasa. Maka dia kata Nabi apa? Hubbul ansar minal iman. Mencintai orang Ansar, orang Madinah, bagian dari keimanan. Kenapa? Karena mereka mendahulukan saudaranya. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka butuh, tapi mereka dahulukan saudara. Itu sebabnya Perang Badar Nabi nggak bilang-bilang, Pak, diam-diam. Sahabat Muhajirin Perang Badar setelah dikalkulasikan, subhanallah, oleh siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Coba, buta nggak dia? Buta. Tapi yang ngitung budget siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Coba. Kita karena yang kalkulasikan yang orang yang sehat mata, Pak, berkurang tuh angka, Pak. Itu dikonversi, ya Rasulullah 1,2 triliun. Jangan bilang-bilang. Nabi undang 10 sahabat, Pak. Semuanya Muhajirin. Biayanya sekian. Apa kata Utsman, kata Khalifah, kata Abu Bakar, kata Umar bin Khattab. Rasul, ada 10 orang yang sanggup. Dibagi, Pak. 1,2 triliun bagi 10 berapa? Berapa? 125 miliar. Sekarang tahun berapa, Pak? 2022. 2024 masing-masing punya 120 miliar. Subhanallah. Dari mana tuh, Pak? Hijrah. Orang hijrah, Pak, Allah akan memberikan 3 keuntungan. An-Nisa 100. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Ayo saya baca artinya, Mas Andi. An-Nisa ayat 100. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Ayo saya baca artinya. An-Nisa ayat 100. Barang siapa berhijrah kepada Allah, Allah akan berikan Allah akan berikan 3 hal, Pak. Pertama, murogoman. Murogoman itu terjemahannya kurang akurat tuh, Pak. Makanya saya nulis buku kritik terhadap terjemahan Al-Quran berbahasa Indonesia, Kemenak. Saya mengkritik terjemahan ini. Itu nanti cari PDF-nya buku saya, Pak, ya. Kritik linguistik terhadap terjemahan Al-Quran berbahasa Indonesia. Termasuk ayat ini yang saya kritik terjemahan yang nggak pas. Barang siapa hijrah kepada Allah, Allah akan kasih 3. 1, murogoman. Murogoman itu, Pak, kalau dikonversi ke emas, Pak, itu 100 kilo. 100 kilo, Pak. Sekilo banyak nggak, Pak Zulfan? Ini emas 24 karat, Pak. Diantam berapa, Pak Zulfan? Hah? Taruhlah $100 ya, $1 lah. Sekilo 1 juta. 100 kilo berapa? 1 kilo itu kan 1 M ya. Berarti kalau 100 kilo berapa? 100 M. Subhanallah. Hah? 100 M, Pak. Murogoman itu minimum, Pak. Angkanya berapa? 100 M. 100 kilo, Pak. Emas, Pak. Bukan kauco. Subhanallah. Bukan hanya murogoman. Apa itu? Kathiron yang kedua. Kathiron itu dalam Quran kali 10. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihah
Orang yang melakukan kebaikan minimum kali berapa? 10. 100 miliar kali 10. Berapa, Pak? 1 triliun, Pak Sulpan. Subhanallah. 1 triliun. Bukan hanya morogoman, bukan hanya kasiran. Tambah yang ketiga, wasa'ah. Wasa'ah itu kali 1000. Berapa, Pak Sulpan? Kalah Elon Musk, Pak. Allahu Akbar. Coba Pak realisasikan nih ayat, Pak. Realisasikan. Makanya Abdurrahman bin Auf, Pak, hijrah dia super kaya, pindah ke Madinah, fakir. Diceraikan istrinya, Pak. Tapi dia ke Madinah jadi orang kaya, istrinya 14, Pak. Hilang 1 dapat berapa? 14. Hijrah, Pak. Nanti dapat 14, Pak. Subhanallah. Hah? Ya iya 4 nggak sekaligus. Ini Bang Sandi ini. Dia kalau urusan kayak gitu cepet deh. Subhanallah, luar biasa. Itu menaikkan imun Bang Sandi. Subhanallah. Abdul bin Auf 14 istrinya, Pak. 4. Maka hijrah. Nah, kita bagaimana ngamalin ayat pelan-pelan, Pak? Nggak usah bikin setahun, susah. 3 hari aja, Pak. Hijrah. Dari buruk ke baik. Jangan bohong, Pak. Hijrah. Ya. Buat agenda, Pak. Nggak usah seminggu kelamaan, susah. 3 hari aja. Lisan tanpa bohong. Lisan tanpa dusta. Yang kedua, bikin 3 hari agenda, Pak. Lisan tanpa marah. Ya, kemudian yang ketiga, lisan tanpa ghibah, namimah. Yang keempat, 3 hari, Pak. 3 hari aja. Tanpa riba. Kartu kredit lunasin dulu nih. Ya, tanpa riba. Yang kelima, ya, mohon maaf, jaga pandangan. Jaga pandangan. Subhanallah. Isinya ibadah. Jauhi maksiat. 3 hari aja. Sanggup Pak kira-kira, Pak? 3 hari aja. Subhanallah. Insya Allah, Pak. Rezeki Bapak kita semua proklamasi, Pak. Subhanallah. Jadi sebetulnya kalau orang kafir, Pak, itu karena memang dunianya di mana? Di dunia rezekinya dibukain. Tapi kalau orang Islam, Pak, rezekinya di surga, di akhirat. Tapi Allah akan berikan juga kepada mereka yang nahan nafsu, yang jauh dari keburukan. Akan Allah cairkan. Tapi di akhirat lebih banyak lagi. Mau mana, Pak? Inilah makna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus passwordnya apa? Hijrah. Rezeki kita ini banyak, Pak, tertahan sama maksiat, Pak. Rezeki kita ini kalau diibaratkan air, Pak, air emas kita ini tertahan dia sedimen dosanya luar biasa. Bersihin, Pak. Insya Allah proklamasi, proklamasi. Islam nggak nyuruh kerja, nggak ada. Islam nyuruhnya apa? Iman, ilmu. Ayat 11 Al-Mujadilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah hanya meninggikan secara duniawi dan ukhrawi 2 orang. 1 orang yang bagus etos iman. Yang kedua etos ilmunya. Paham nggak nih, Pak? Hijrah dahsyat. Jadi hijrah itu, Pak, meninggalkan kekayaan menuju yang maha kaya, Pak. Jadi para sahabat sudah itu ketergantungannya hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Tariq bin Ziyad, ketika pasukannya udah sampai di pesisir Andalusia, dibakar perahu. Kalian lihat ke depan lautan, perahu kalian sudah hancur di depan musuh kita. Kan begitu tuh, Pak. Jadi ketergantungannya hanya kepada siapa itu? Allah.
Kalau kita merasa punya ini, itu, maka rahmat Allah nggak akan turun. Dia merasa punya. Maka Allah menahan dirinya untuk menolong kita. Subhanallah. Begitu ya. Jadi tahun baru Islam ini beda dengan tahun baru yang lain, Pak. Kalau yang lain sebatas apa, Pak? Sebatas perpindahan apa? Waktu aja, pergeseran waktu, penambahan waktu, Pak. Identik dengan apa? Hura-hura, kan begitu kan? Subhanallah. Coba Bapak cek hotel di Jakarta setiap tahun baru dan di Bali, Pak. Ya. Dari mana tahunya? Cleaning service. Dia temukan di tong-tong sampah satu kamar hotel di DKI Jakarta ada sekian alat kontrasepsi, Pak. Orang yang menggunakan alat kontrasepsi lebih, mohon maaf, pasangan suami istri, walaupun ada juga, Pak, yang mesti menahan hamil kan. Tapi kecenderungannya apa, Pak? Kecenderungannya apa? Subhanallah. Bukan pasangan. Identik dengan kemaksiatan. Kalau Islam tahun barunya, Pak, identik dengan tauhid. Subhanallah. Karena itu dia dipilih. Berat, Pak, hijrah berat. Ninggalin dunia. Subhanallah. Istri sahabat yang dijamin surga aja nggak mau, Pak. Kenapa? Kontrakan banyak. Masa meninggalin kontrakan nih? Subhanallah. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Ya, polisi TNI disuruh mutasi, dimutasi ke wilayah tertentu. Bahkan ada yang nolak kan, betul nggak? Kenapa? Udah nyaman di sini. Subhanallah. Pangdam, Kapolda, jilid 1 mana, Pak? Kapolda Metro kan? Subhanallah. Coba disuruh pindah ke sana, Pak. Oh, berat dia. Kenapa? Nyaman di kota, Pak. Orang di Mekah aja, Pak. Tidurnya aja, Pak. Bangun dapat duit. Betul nggak? Bagaimana nggak dapat duit, Pak? Orang umroh, orang tawaf nggak pada berhenti kan? Subhanallah. Jualan aja laku, Pak. Jualan apa aja laku. Disuruh pindah. Berat. Karena itu, kenapa hijrah yang dipilih, Pak? Karena momentum keimanan. Udah safety zone, Pak. Waduh. Luar biasa. Makanya orang yang nggak mau ikut hijrah, kecuali dapat izin dari Nabi, seperti Zainab, putri Nabi. Nggak hijrah, Pak. Kenapa? Karena ada suami yang mesti didakwahi. Tapi selebihnya karena alasan duniawi, Pak, itu semuanya masuk neraka. Surat An-Nisa ayat 97. Ada dialog kaum muslimin yang wafat nggak mau ikut hijrah. Dialog dengan malaikat. An-Nisa 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Ayo saya baca artinya. Bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tidak sebelum kau. Mereka orang-orang yang bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah atau berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempat tinggal. Wah. Berat tuh, Pak tuh. Subhanallah. Ini bagi mereka yang susah. Udah susah nggak mau pindah. Siapa tahu sebetulnya ada penghidupan lebih baik di mana? Di Madinah. Nah, sekarang orang yang sudah nyaman di Mekah, tapi nggak mau ikut hijrah. Bagaimana nasibnya? Baca At-Taubah 8. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi thaqaltum ilal ardh araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kalau yang tadi An-Nisa 97 ya, orang susah nggak mau ikut hijrah. Kalau ini orang yang sudah nyaman di Makkah nggak mau ikut hijrah. Ayo saya baca artinya.
Perang di situ maksudnya hijrah. Kenapa kalian nggak mau hijrah ke Madinah? Merasa berat dan ini tinggal di tempatmu. Karena kamu lebih menyenangi kehidupan dunia dari kehidupan akhirat, adalah kesempatan ini dibanding kehidupan akhirat. Oh, subhanallah, Pak. Orang-orang yang sudah nyaman di Mekah nggak mau ikut hijrah, Pak. Kata Nabi, kok badan kalian nempel ke bumi. Maksudnya apa, Pak? Nyaman betul, usaha nyaman, kan begitu tuh, Pak. Tuh. Berprofesi nyaman di Mekah. Oh, pokoknya Mekah itu luar biasa, Pak. Ya, itu kota perdagangan internasional tuh, Pak. Dagang barang, dagang orang tuh, Pak. Ya, kala itu, Pak. Ya, kala itu, subhanallah. Termasuk orang jual Tuhan di mana, Pak? Di Mekah. Makanya Tuhan banyak, Pak. 360. Subhanallah. Nyaman. Kenapa kalian nggak mau ke Madinah? Kok badan kalian nempel betul? Kalian hanya ingin kesenangan dunia. Allah tuh punya segalanya. Oleh Nabi, Pak, mereka-mereka yang nggak mau ikut hijrah karena sudah nyaman di Mekah, diajak oleh Nabi ke Taif. Kenapa Taif? Karena Taif itu tempat eksekusi maksiat orang-orang kufar jahiliyah. Jadi orang-orang kufar jahiliyah kan perempuan-perempuannya kalau tawaf sambil apa itu? Telanjang. Dipilih, Pak. Ini nih cakep. Lenggak-lenggok Citayam Fashion Walk-nya bagus. Ini bagus nih lenggoknya nih, rambutnya bagus. Ini SCBD Fashion Walk. Diambil. Saya mau ini. Transaksinya di Baitullah, eksekusi maksiatnya di mana? Di Taif. Karena Taif itu dingin, sejuk, Pak, puncak dia. Karena rata orang jahiliyah, dia senangnya ke puncak. Dingin tuh, Pak. Nah, orang-orang jahiliyah, Pak, kalau sudah sampai di Taif, mau berbuat maksiat, itu ada tradisi makan torpedo tanpa kambingnya disembelih. Paham? Makan torpedo dari kambing yang disembelih dengan makan torpedo, maksudnya Pak ya, dengan kambingnya yang tidak disembelih itu memberikan pengaruh beda. Kalau makan torpedo kambingnya belum disembelih, Pak, hidup terus. Oh, luar biasa. Itu strong tuh, Pak. Kenapa? Karena dia hidup. Paham nggak? Tapi kalau makan torpedo kambingnya disembelih dulu, mati dia. Nah, akhirnya dipotong tuh, Pak. Tanpa disembelih. Jahat nggak? Oh, jahat betul, Pak. Mau coba? Bapak-bapak. Kita jangankan dipotong, Pak, torpedo, Pak. Masuk semut aja. Oh, sakit betul tuh, Pak. Makanya ketika kita sholat, semut masuk, Pak. Ambil aja semutnya. Walaupun mengenai bagian tertentu dari alat kelamin kita nggak batal, Pak. Ya, nggak batal. Kenapa? Itu tempat paling vital, Pak. Subhanallah. Nah, akhirnya karena diambil torpedonya tanpa disembelih, itu kambing mati secara apa tuh, Pak? Perlahan. Jadilah bangkai. Nabi membawa kaum muslimin yang nggak mau ikut hijrah ke Madinah. Apa kata Nabi? Makan nih bangkai oleh kalian. Ya Rasulullah, as-sahihun anta, engkau sehat Rasul? Memangnya kenapa? Masa kami disuruh makan makan bangkai? Yang benar aja Rasul. Apa kata Nabi? Atadruna mahalil mayyita. Tahukah kalian bangkai ini apa? Apa kata Nabi? Inilah dunia yang kalian senangi. Jadi dunia itu digambarkan oleh Nabi seperti apa, Pak? Bangkai. Makanan enak ketika dimakan keluar, Pak. Ada nggak yang mau makan lagi, Pak? Dan kita ikhlas betul, Pak. Tadi malam makan sate, makan porsi. Bapak kalau pernah ke Grand Indonesia itu ada kopi, Pak. Ya, kopi. Itu harganya antara 200 sampai 500 ribu, Pak. Kebetulan jamaah kita tuh yang punya tempat. Berapa nih, Bro? Ustaz, jangan tanya. Jangan tanya. Mungkin khawatir saya beban minumnya tuh, Pak. Udah Ustaz minum aja. Jadi ketika saya datang, Pak, itu price list ditutup, Pak. Dicabutin, Pak, sama staf-stafnya. Sebenarnya kan biasanya ada harga, Pak, 15K kan gitu ya, 20K.
60K, yang itu semua dicabut. Nah, dilalahnya ada yang pulang. Yang dia minum, yang mau bayar kopinya sama seperti saya yang minum. Berapa, Pak? 500 saja, Pak. Wih, 500 juta. Ya Allah, 500 juta. Kenapa enggak mentahannya aja gitu? Berarti yang saya minum tadi 500.000, mahal betul. Terus saya nanya tadi, bro, 500.000. Iya Ustaz, makanya kan antum jangan nanya. Waktu antum beban. Saya tanya, kenapa mahal begitu? Karena airnya air Zam-Zam, Pak. Bapak bikin kopi, minum obat air Zam-Zam. Subhanallah. Ada lomba bikin kopi enak. Grand Indonesia itu, Pak. Yang menang jamaah saya. Tapi didiskualifikasi, Pak. Kenapa? Karena ketahuan dia. Subhanallah. Hah? Nggak usah dimasak itu, Pak. Jangan ngetin ya. Iya, kan dicampur dulu sama air itu. Subhanallah. Seenak kopi yang kita minum, seenak makanan yang kita makan, Pak. Keluar kan nggak mungkin kita makan lagi, Pak. Nggak ada orang, kayaknya ini tadi malam nih satenya nih. Kan begitu, Pak. Kan nggak ada gitu kan. Jangankan makanan minuman, Pak. Orang aja nanti jadi bangkai. Betul nggak? Kita bakal jadi bangkai, Pak. Ada guru besar di salah satu kampus, Pak. Meninggal. Gelarnya berderet, Pak. Doktornya 3. Ketika meninggal, ada nggak? Tolong itu Bapak Profesor Doktor, ya, dokter, PhD, tolong diambil, kita mau mandikan. Ada nggak? Bilang gitu, Pak. Nggak ada. Tolong jasadnya diambil, Pak. Udah hilang namanya tuh. Subhanallah. Bahkan ulama sekalipun. Tolong Syekh Sandi, nggak ada tuh. Udah langsung hilang tuh, Pak. Jadi bangkai kita nih. Subhanallah. Kata Nabi, makan nih bangkai. Rasul ini bangkai. Iya. Inilah dunia yang kalian cintai. Hijrah itu, Pak, ini mengulang tahunkan tauhid, Pak. Yakin nggak bahwa Allah itu Al-Ghani? Yakin nggak Allah itu Al-Muhaimin, Pak, yang maha, Pak, menjaga kita? Yakin nggak Allah itu Al-Hafiz, Pak, yang menjaga kita walaupun kita ke sana cuma bawa baju doang? Kemana? Ke Madinah, Pak. Tapi Allah Al-Hafiz. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah. Giliran nanti Allah yang akan jaga kita. Jadi ini tahun baru Islam, tahun baru tauhid, Pak. Mengulang tahunkan tauhid kita. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Para sahabat, Pak, disuruh oleh Nabi, tolong baca seperti Ibrahim baca. Ibrahim ketika hijrah dari mana? Dari Palestina ke Mesir, dia membaca ayat ini, maka baca oleh kalian. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Al-Hajj 99. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ketemu enggak? Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Hah? Mohon maaf. As-Saffat ayat 99. As-Saffat. As-Saffat ayat 99. Inilah yang dibaca oleh para sahabat. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dibuang kolaknya. Langsung inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Apa artinya? Ya. Kita menuju Allah, Allah yang akan kasih kita petunjuk. Kita menuju Allah, Allah yang akan kasih kita rizki. Kita kembali kepada Allah, Allah yang akan jaga kita. Kita sibuk melakukan ini, itu. Mau bikin masjid. Wa qala inni dzahibun ila proposal saya. Gitu kan itu coba. Betul nggak? Sibuk kita bikin masjid, bikin proposal.
ada masalah. Wa qala inni dzahibun ila fulan sayyidin. Enggak. Maka ketika kita pindah rumah, ketika kita cari kerja, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayyidin. Ketika kita ada masalah, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayyidin. Kita kembali kepada Allah. Allah yang akan menguraikan masalah kita. Pindah kantor juga gitu tuh Pak. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayyidin. Nanti Allah yang akan membukakan. Ya. Subhanallah. Ternyata meledak kaum muslimin yang hijrah dapat 3 keuntungan. Muraghaban 100 kilo, kathiran kali 10, wasa'ah kali 100. Elon Musk tuh Pak tuh. Makanya insya Allah nggak lama lagi Bill Gates masuk Islam. Setiap pagi ngobrol sama Nail Nasar. Father, you never get hospitality without belief to Allah and worship. Kocang. Karena memang Bill Gates ini orang yang pindah-pindah agama, betul nggak? Protestan, Katolik. Insya Allah mudah-mudahan dia ikut kajian surah Nabawiyah kita itu, Pak. Subhanallah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Gitu tuh ya. Hijrah? Makanya disuruh hijrah. Iya. Iya. Tapi kan ada juga walaupun tertindas nggak mau ikut hijrah. Buktinya istrinya Abdurrahman bin Auf udah nyaman. Nah, itu yang tadi yang tertindas nggak mau keluar. Yang tadi itu ayatnya An-Nisa ayat 97. Itu mereka yang tertindas nggak tetap malah kekeh di Mekah. Tapi ada yang sudah nyaman, harta banyak di Mekah, nggak mau pindah. Atau berapa? Dan 8. Gitu tuh ya. Subhanallah. Ini bisa saya sampaikan nih Pak ya. Jadi tahun baru Islam itu mengulang tahunkan tauhid, keimanan. Sejauh mana nih Allahus Somad. Allah tempat bergantung kita. Subhanallah. Jangan ulang tahun umur mulu ah. Ulang tahun kan tuh keimanan kita. Ini kira-kira umur iman kita berapa tahun? Jangan-jangan umur iman kita masih bocah. Betul nggak? Umur 60 tahun, tapi umur iman jangan-jangan masih bayi, Pak. Yang hebat itu umur bayi, Pak. Tapi umur keimanan dewasa. Itu yang paling hebat. Nah, coba kita cek, Pak. Umur tauhid kita. Khawatir masih bayi dia. Subhanallah. Kemana-mana mesti apa itu? Mesti dibawa, manja, apa-apa nangis. Coba. Apa artinya? Mas orang sekitar, Pak. Duit nangis, kena musibah nangis. Seolah-olah nggak pegangan sama Allah, Pak. Pegangan betul sama dunia dia. Jangan umur tauhid kita dengan umur usia kita jauh lebih tua umur ketimbang umur tauhid, ketimbang umur iman. Itulah bedanya tahun baru Islam dengan tahun baru yang lain. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain. Tema kita bagaimana kita sedang ketika kita di luar yang punya lebih panjang. Baik. Kalau di sini kayak dicas begitu ya. Oh, kayak dicas tuh, di charger tuh iman kita. Nah, kalau dia lowbat bagaimana? Dicas lagi, tempat casnya banyak. Sholat 5 waktu tuh, Pak. Ya, kenapa kita sholat mesti berjamaah? Ya, agar sebelah kanan kita yang imannya bagus, agar sebelah kiri kita yang imannya bagus itu bisa ngecas tuh, Pak. Tuh, subhanallah. Yang kedua, kumpul dengan orang-orang soleh. Apa itu? Lagu Sunan Kalijogo? Tombo hati
Ada 5 perkara nih. Terus sholat malam, gaul sama orang soleh, baca Quran, terus kumpulane. Pokoknya ada 5 tuh. Itu untuk apa? Ngecas tuh, subhanallah. Kenapa kita mesti punya istri, Pak? Karena bisa jadi kita beli kunci surganya Allah, nggak bisa. Jangan-jangan kunci surga istri kita yang memiliki. Makanya kita pilih-pilih, Pak. Pilih yang bagus iman, yang bagus tauhid, subhanallah. Ada jamaah saya anak pang, ya, dia lagi nyari istri. Terus kasih syarat ke saya. Saya bilang, ente, ini mau istrinya yang kayak gimana? Kalau bisa yang ustazah. Wih, anak pang minta ustazah. Subhanallah. Subhanallah. Kayaknya itu bukan didikannya si bongek kali itu. Itu enggak termasuk tuh. Subhanallah. Coba anak pang minta ustazah. Yang bisa ngajarin saya ibadah ustaz, sholat, wudu yang benar. Minta ustazah. Padahal ininya sobek itu Pak. Minta ustazah, coba keren Pak. Subhanallah. Luar biasa. Jadi itu ya, sholat malam. Sholat malam itu kata Imam Syafi'i seperti seseorang memanah Pak. Itu targetnya pas akurat. Baca Quran. Ya, baca Quran itu Pak. Kalau kita ingin tahu, ya Allah ke kita ngomong apa? Baca Quran. Tapi kalau kita meminta kepada Allah, maka bacalah apa? Kebanyakan apa? Berdoa. Agar kita minta kepada Allah, berdoa. Tapi agar kita ingin tahu Allah tuh ke kita ngomongnya kayak gimana sih? Nggak usah datang ke gunung, Pak. Ada suara atau tidak. Nggak usah baca Quran. Itu Allah sedang berbicara kepada siapa? Pada kita. Itu 5 tuh. Pembawati, cari di Google. Di YouTube. Pakai lagu. Dulu saya hafal tuh. Ya, itu yang bikin siapa itu? Sunan Kalijogo. Ya, Sunan Kalijogo luar biasa. Dibikin pakai lagu biar enak, Pak. Tapi kalau dibedahin repot juga, Pak. Kalau tahu ada dibedahin, gitu tuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar. Dalam kehidupan kaum muslimin kita hijrah itu pas punya kan waktu itu senang itu adalah kita mencoba hijrah posisi seperti itu buat kita muslim itu punya ya semua senang dari kalau kita lagi kalau sekali apakah kita harus melakukan tempat yang mengenai itu sendiri atau juga baik, bisa dipahami Pak, bisa dipahami. Jadi hijrah pada masa Nabi hukumnya wajib. Bukan mubah, bukan makruh, wajib Pak. Yang tidak ikut hijrah dikategorikan apa Pak? Munafik. Dan tempat duduknya di neraka. Itu Quran tadi yang kita baca. An-Nisa 97. Yang kondisi mereka tertindas nggak mau ikut hijrah di neraka. Yang kondisi nyaman, ya nggak mau ikut hijrah juga sama tuh Pak. Maka itu hukumnya apa? Wajib. Nah terus bagaimana kita sekarang? Apakah wajib hijrah? Nabi ketika tiba di kota Mekah tahun 8 Hijriah, kembali ke kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah, dalam Sahih Muslim diceritakan la jihada ba'dal fathi illa jihadun wa niyah. Tidak ada hijrah
setelah menaklukkan kota Mekah. Kecuali apa? Jihad dan niat. Maksudnya apa? Kalau kita ada di sebuah wilayah, ternyata mengganggu keimanan kita. Maka apa? Kita harus struggle di situ. Kalau kita hijrah, nanti yang mendakwahi siapa? Itu hukum asalnya. Tetapi kalau kita mengharuskan pindah, ya pindah nggak jadi masalah. Tetapi hukum asalnya apa? Kalau dulu pada masa Nabi keluar. Kalau sekarang Pak, jihadun waniyah. Maka apa itu? Maksimalkan dulu kemampuan kita, dakwah kita, ibadah kita. Itu kalau bisa apa? Kita bisa mewarnai. Kalau mampu, kalau enggak, dakwah itu melawan arus. Kalau enggak sanggup apa? Jangan terbawa arus. Yang kedua, niat ya. Bahwa kita pindah itu memang karena Allah ingin memperbaiki diri kita, memperbaiki, menjaga iman kita, menjaga tauhid kita. Itu bukan karena yang lain. Kemudian yang kedua tadi apa? Ya, lokasi. Kalau lokasi bisa kemanapun. Ya, misalkan dulu orang-orang Yaman hijrah dari Yaman kemana? Indonesia. Kenapa? Membantu para pahlawan, para pejuang, para ulama kita untuk memperoleh apa? Kemerdekaan. Ya, sebelum tahun 1900-an itu para habaib, syarifah itu plak paling banyak di mana? Hadramaut. Tapi sejak tahun 1970 jumlah keturunan Nabi terbanyak di muka bumi di mana? Indonesia. Ya, di Indonesia. Kenapa? Hijrah apa dari Yaman. Ada yang ke Cinere, Pak Fauzi. Subhanallah. Gitu tuh ya. Nah, maka carilah mana yang paling memungkinkan. Orang-orang Turki itu hijrahnya ke mana? Ya, itu hijrahnya ke Jerman. Ya. Makanya tim U17 Jerman itu, Pak, itu separuh pemainnya Muslim itu. Maka kalau ngegolin langsung apa itu? Sujud syukur. Yang lain ikhlibadi, ini ikhlibadi Allah. Itu Pak. Subhanallah. Mereka hijrah tuh Pak. Dari Turki, dari Mesir. Boris Johnson, mantan PM Inggris yang mengundurkan diri. Kakeknya orang mana Pak? Turki. Ya. Karena memang jiwa otomanismenya itu kuat. Ekspansi itu Pak. Kita juga sama hijrah ke Suriname. Karena Bapak datang ke sana di imigrasi, piye kabare, Mas? Subhanallah. Ya. Nah, kalau itu terserah kemana. Cuma kalau kita hijrah, pindah rumah, pindah kampung, Nabi memberikan guidance. Apa itu? Al-jar, pembelajaran. Cari tetangga sebelum cari rumah. Tetangga kita yang bagus imannya, ngingetin kita orang baik. Bukan sekedar rumah bagus, Pak, tapi lingkungannya gimana? Kalau kita sekedar fasum doang, Pak, fasilitas umum, jangan. Subhanallah. Itu di situ komplek itu ada ulamanya enggak kalau bisa. Ada yang ahli ibadah enggak? Karena kalau ada orang ahli ibadah, ada gempa, Pak, itu aman tuh, Pak. Bisa bantu-bantu kita tuh, Pak. Itu ya. Silakan, Pak. Tadi kalau sudah kemarin saya ada mengerti bahwa sebenarnya hijrah itu tadinya rencananya bukan cuma ini, tapi ke tauhid. Tapi karena Rasulullah pernah kalau saya itu dilemparnya waktu beliau ke tauhid, sehingga diubah ke Madinah. Kemudian pada Rasulullah yang itu saat ini bukan Syiah bulan Maret yang di tauhid meninggalkan itu sangat menjadi salah satu kota di Saudi yang 100% penduduknya muslim dan para pendengar riwayat seperti
Betul, Pak. Pak Zulfan, saya kirim ke Pak Zulfan. Ini materi Sahih Bukhari, hadis-hadis Nabi terkait hijrah, Pak Zulfan. Punya di sini ya, Pak Zulfan. Saya kirim ke Bang Sandi ya. Jadi Nabi itu sebelum hijrah ke kota Madinah itu 3 malam berturut-turut bermimpi. Ini Sahih Bukhari. Jadi ru'yatun fil manam qabla hijratin Nabi. Mimpi Nabi sebelum hijrah ke Madinah. Nabi bermimpi hijrah ke sebuah tempat yang banyak pohon kurma. Ya, di Mekah itu ada pohon kurma nggak? Nggak ada. Taif termasuk wilayah kota Mekah bukan? Ya. Ya. Tapi kalau Madinah itu terkenal memang dengan pohon apa? Kurma. Sampai Nabi Ibrahim aja itu ketika bawa Hajar, bawa Ismail alaihissalam, ketika mau sampai ke kota Mekah lewat kota Madinah, banyak sekali ini pohon kurma. Pohon kurma itu identik dengan mana? Dengan Madinah. Jadi memang ini sudah agenda ilahiyah. Hijrah Nabi kemana? Ke Madinah. Paham ya? Begitu. Nah, itu ditulis hadis pertama itu dalam hijrah Nabi. Nanti oleh Bang Sandi, Pak Zulfan di-share ya. Jadi ada 8 bab, 54 hadis dalam Sahih Bukhari. Itu hadis-hadis tentang apa? Tentang hijrah. Subhanallah. Nabi pernah hijrah ke Taif tapi ditolak. Padahal Taif itu ya, itu bukan orang lain. Itu keluarga Naufal, Pak. Kita mengenal ada sepupunya Khadijah namanya siapa? Waraqah bin Naufal. Nah, klan Naufal kalau di Mekah itu kan klan Bani Hashim. Nah, klan Naufal itu nanti ketemu dengan mana? Dengan klan Bani Hashim itu di mana? Itu di Abdi Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya. Nah, nanti Naufal bin Abdi Manaf. Itu ketemu tuh, Pak. Hafal nggak turunan Nabi? Hafal ya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan bin Udda bin Muqawwin bin Nahur bin Tirah bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim bin Tarikh bin Nahur bin Saruk bin Rabu bin Fali bin Aibar bin Shalih bin Arfashad bin Sam bin Nuh bin Lama bin Matushali bin Idris bin Yarid bin Mahlil bin Kainan bin Yanish bin Sis bin Adam alaihissalam. Nah, Naufal itu bukan orang lain, Pak. Ya, itu adiknya siapa? Adiknya Hashim. Ya, ketemu di mana? Di mana? Makanya kita ke ke adik kakekku yuk. Berangkat Nabi ke sana, tapi sayang di Taif pun ditolak. Gitu ya, ditolak. Akhirnya Nabi hijrahnya kemana? Ke Madinah. Nah, mungkin lain cerita kalau Nabi diterima di sana, kan begitu. Tapi kan itu ceritanya masih sangat jauh. Ya. Nabi hijrah ke Taif, istrinya masih ada. Ya. Itu Khadijah wafat 620. Nabi ke Taif 619. Nabi ke Madinah 622. Ya, di Taif ditolak, 3 tahun berikutnya kemana? Ke Madinah. Begitu tuh. Subhanallah. Jadi tidak ada rencana awal ke Taif, itu individu Nabi. Kalau rencana hijrah besar-besaran, pertama kali kemana? Ke Habasyah. Baru kita hari ini tahu, Pak, kenapa Nabi menyuruh para sahabat hijrah ke Habasyah, Pak, Ethiopia. Hari ini Ethiopia negara hebat, Pak. Bikin Grand Ethiopian Renaissance Dam.
65 triliun biaya. World Bank, IMF ngasih kucuran dana untuk pinjam, ditolak sama Ethiopia. Terus dari mana 65 triliun crowdfunding? Patungan, Pak. Subhanallah. Rakyatnya patungan. Sepeser pun nggak ada duit pinjam, Pak. Kita baru tahu kenapa para sahabat disuruh hijrah kemana? Ke Afrika. Mereka negara miskin, tapi nggak begini. Dam tersebut yang bikin Sudan dan Mesir marah. Kenapa? Karena hulu sungai ini berkurang debitnya, kan begitu. Tapi sekarang luar biasa. Di launching kemarin Februari, Pak, 2022. Subhanallah. Sekarang berangsur-angsur ekonomi Ethiopia bagus, Pak. Listrik jadi murah karena dia punya PLTA. Air bersih jadi luar biasa. Harusnya beli ngantri, Pak. Subhanallah. Sekarang buah-buahan segar. Kenapa? Karena irigasinya bagus. Coba. Sepeser pun nggak ada duit pinjem, Pak. Bapak-bapak apa-apa pinjem. Masing-masing punya utang 25 juta di kepala. Subhanallah. Luar biasa. Baru kita tahu hikmahnya kenapa Nabi nyuruh para sahabat hijrah ke Habasyah. Belajar tuh sama orang Ethiopia. Nggak pandai begitu. Rajanya aja bijak. Siapa namanya? An-Najashi. Gitu, Pak. Masih ada? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tadi udah satu tuh ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz kalau 10 Muharram jatuh hari apa? Hari Jumat. Maka gajinya berapa kali lipat? 10. Ini telat datang tadi. Itu gaji 10 kali lipat. Kenapa? Karena kalau 10 Muharram jatuh hari Jumat, itu diprediksi kuat kiamat jatuh hari itu. Maka kalaupun hari itu kiamat, maka Umar bin Abdul Aziz sedang apa itu? Sedekah. Dalam Islam itu ada 20 hari yang dimuliakan. 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tapi 360 hari, Pak, mana hari utamanya? 10 Muharram. Kalau dikata mana 10 hari yang paling utama? Jawabannya Ramadan, Zulhijjah. Tapi selama 360 hari, Pak, sebutkan satu hari yang menjadi hari utama, Pak. 10 Muharram. Karena itu dia sunnah di 10 hari. Di 10 Muharram kita sunnah apa itu? Puasa. Karena 10 Muharram itu hari di mana Allah menyelamatkan Musa. Allah selesai menciptakan Adam. Allah selesai menciptakan semesta. Begitu tuh ya. Subhanallah. Kalau bisa puasa, puasa. Ya. Iya, kalau bulan Muharram itu Nabi SAW ya khususnya di tanggal 10 itu berpuasa, Pak. Bahkan Nabi saking cintanya Muharram itu puasanya bukan hanya di 10, di 9. Tapi nggak kesampaian oleh Nabi. Kalau tahun depan saya ada umur, saya akan puasa bukan hanya 10 Muharram, Asyura. Tapi saya akan puasa juga tanggal 9 Tasu'a. Cuma Nabi wafat tahun depannya. Kalau Nabi wafat sekarang kita hidup. Kalau bisa apa? Puasa, Pak. Minimum, Pak, 2 hari. 9, 10. Kalau bisa Senin Kemisnya, Pak, di Muharram. Kalau bisa tiap hari. Karena Muharram ini adalah satu dari 4 bulan Asyurul Hurum yang Allah muliakan. Sunnah berpuasa kita, Pak. Ya, sunnah berpuasa. Termasuk kali lebaran anak yatim, Pak, 10 Muharram tuh, Pak, tuh. Ya. Ayat surat Wadduha wal laili, ayat terakhir. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Muhammad tahu enggak? Dulu kami dapati Anda yatim fa'aw. Lalu kami urus Anda. Wa wajadaka ailan fa'agna. Dulu kami dapati Anda fakir. Fa'agna, kami kayakan Anda. Dulu kami dapatkan Anda tersesat Muhammad, tapi fahada, kami beri hidayah. Karena itu fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila
falatana. Kepada anak yatim jangan pernah menghardik, kepada yang minta-minta jangan pernah mencaci. Maka perbanyaklah bersyukur. Subhanallah. Perbanyak puasa, kasih sedekah kepada anak yatim. Ya, 10 sahabat Nabi yang dijamin surga, tidak ada yang puasa tidak full selama 4 bulan ini, Pak. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, full 40 hari, 40 bulan. Mohon maaf 4 bulan nih, Pak. Kecuali hari tasyrik 10, 11, 12, 13. Tapi Muharram full, Pak. 10 sahabat dijamin surga full Muharram. Tanggal 1 sampai sana. Jadi kasih air. Asyurul hurum, dalilnya nggak lagi sunnah Nabi, Pak. Tapi apa? Quran. At-Taubah ayat 36. Kalau nggak bisa 1 bulan full, Senin Kemisnya, Pak. Kalau nggak bisa Senin Kemis, puasa Daud. Kalau nggak bisa puasa Daud, Senin Kemis. Kalau nggak bisa Senin Kemis, Ayyamul Bid. Kalau nggak bisa Senin Kemis, Ayyamul Bid, tanggal 10, tanggal 9. Kalau nggak bisa tanggal 10, tanggal 9, tanggal 10 Muharram. Kalau nggak bisa tanggal 10, dipuasain sekalian. Subhanallah. Yang kedua, perbanyak sedekah, khususnya kepada anak yatim, karena ad-duha diturunkan 10 Muharram. Gitu ya. Nabi menikahi siapa? Saudah binti Zam'ah pada hari anak yatim 10 Muharram. Ya, makanya kejadian 10 Muharram udah kita bahas kemarin. Panas itu kalau dibahas itu. Gitu ya. Coba lagi. Oh iya, yang keempat belum dibahas ya. Ini tahu aja lagi itu. Tambah lagi di waktu nih ya. Subhanallah. Kenapa umat Islam masih punya tahun baru? Surat-surat Umar bin Khattab kepada Gubernur Syam, Abu Musa al-Asy'ari. Nggak ada yang dijawab, Pak. Padahal Umar bin Khattab dengan Abu Musa al-Asy'ari dari partai yang sama. Berbeda ketika khalifah sama gubernur, partainya beda. Itu terkadang gubernur suka ngeyel, Pak. Itulah, kita kan partai kita beda. Tapi ini Abu Musa al-Asy'ari dengan Umar, Pak, subhanallah. Partainya sama. Ala inna hizballahi humul ghalibun. Partai Allah pasti menang. Kan gitu. Datang orang dari pusat. Gubernur, sombong betul. Kenapa surat-surat Khalifah Umar nggak pernah dijawab? Saya gimana mau ngejawab? Tuh surat cuma ada hari, tanggal, bulan. Tahunnya nggak ada. Bagaimana saya ngejawab? Jadi maksudnya gimana? Iya dong, kita umat Islam masih punya tahun. Iya juga. Akhirnya disampaikan ke Khalifah Umar. Umar mengadakan rapat terbatas, Pak. Semua menteri, Menko diundang tuh, Pak. Subhanallah. Kepala otoritas undang semua tuh, Pak. Kita nggak punya tahun baru Islam. Surat-surat saya nggak dijawab oleh salah seorang gubernur. Kayaknya kita perlu punya tahun baru Islam. Subhanallah. Sebelum dibahas naik Muawiyah. Wahai yang mulia Khalifah Umar bin Khattab. Aku tidak sepakat. Kita tidak perlu bikin tahun Islam tersendiri. Kan udah ada tahun Tiongkok. Udah ada tahun Masehi. Udah ada tahun Persia. We follow it. Kita ikut aja. Oh, Umar marah. Cuma Umar marahnya nggak nakal meja aja. Kayaknya di rumah nggak punya TV kayaknya. Nggak punya kuota jangan-jangan ya. Subhanallah. Umar marah, Pak, ditunjuk Pak Muawiyah. Lalu dibacakan Al-Baqarah 104. Al-Baqarah 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Kalau sirah Nabawiyah identik Quran, identik hadis, Pak. Ada yang mau baca artinya? Silakan. Gimana nih? Subhanallah. Hei orang-orang yang beriman, jangan pernah berkata ro'ina.
Kita cukupkan aja sama yang ada. Nggak usah neko-neko bikin yang baru turoina, Pak. Paham nggak? Jadi Islam itu, Anda itu follow saja. Quran, Pak, marah betul. Karakter Muslim will lead, bukan we follow. Muslim itu leader, bukan follower. Paham nggak? Marah umat. Subhanallah. Inilah Pak pesan Cokro Aminoto kepada Bung Karno. Hei Soekarno, kalau Anda jadi pemimpin Indonesia suatu saat nanti, jangan ngeblok ke sosialis, jangan ngeblok ke kapitalis. Bikin blok sendiri. Namanya apa? Gerakan non-blok. Itu Pak. Paham nggak Pak? Ini gerakan non-blok itu Qurani betul Pak Cokro Aminoto. Muslim itu nggak boleh Pak nyontoh. Muslim itu bikin contoh. Lihat kami, dengarkan kami. Look at us. Lihat jangan. Bukan apa? Kita lihat. Tapi apa? Lihat kan. Begitu Pak. Karakter leader itu begitu. Jangan nyontoh. Maka Islam nggak cukup dengan tahun baru Tiongkok, dengan tahun baru Cina, tahun baru Persia, tahun baru Masehi. Harus punya sendiri. Subhanallah. Tinggal diskusi berikutnya, kira-kira tahun baru Islam dari mana ngambilnya? Ada yang mengatakan bagaimana dari wafatnya Nabi? Oh, kok dari wafatnya Nabi? Tahun baru kan identik dengan bahagia, wafat kan identik dengan sedih. Masa kita berbahagia di hari wafatnya Nabi yang benar aja? Nggak pas. Oke, bagaimana kalau diambil dari tahun kelahiran Nabi? Oh, ternyata debatable. Nabi mengatakan lahir 570, 571, Pak. Itu padahal Masehi itu, Pak. Ah, nggak bisa. Akhirnya Ali bin Abi Thalib. Bagaimana wahai yang mulia khalifah? Kalau hijrahnya Nabi itu dijadikan sebagai momentum tahun baru Islam. Subhanallah. Disepakati itu, Pak. Sepakati, Pak. Langsung Utsman, saya sepakat dengan Ali. Luar biasa. Gitu tuh ya. Jadi Islam itu karakternya, Pak, itu to lead, bukan to follow. Bikin, Pak, to innovate, to create. Bikin contoh, bukan nyontoh. Karakter kita begitu tuh, Pak. Makanya, siapa? Haji Agus Salim di challenge, Pak, oleh seluruh menlu sedunia di Budapest. Hah? Beliau kan poliglot, Pak, menguasai banyak bahasa asing. Tapi orang belum tahu bagaimana dia makan. Makan malam pejabat menteri itu, Pak, subhanallah, sendok banyak, garpu banyak, betul nggak? Garpu banyak, Pak, sendok banyak, pisau banyak. Bapak pernah ya kan diundang makan di restoran. Itu pisau ada yang panjang, ada yang setengah panjang, ada yang pendek, Pak, betul nggak? Sendok ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang kecil. Garpu juga sama, Pak, banyak betul. Di challenge Pak Haji Agus Salim, menlu pertama kita. Bisa nggak dia pakai? Oh, semua mata memandang, Pak, semua kamera siap men-shoot dia. Salah sedikit, menlu payah kampungan. Kan gitu, Pak. Tenang Haji Agus Salim. Dia tahu dia lagi diuji, bagi di challenge nih, Pak. Maka ketika tuan rumah, silakan Mr. Haji Agus Salim. You make it please. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai tangan makan. Pakai tangan makan, Pak. Subhanallah. Tidak ada seorang pun hadirin menlu dunia yang hadir yang mencibir, Pak. Pakai tangan. Kenapa? Karena semua menlu tahu kualitas Haji Agus Salim, Pak. Berbicara dengan menlu Cina pakai bahasa Mandarin. Berbicara dengan menlu Turki pakai bahasa Turki. Berbicara dengan menlu negara-negara Middle East pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris Pak cincai, Pak. TOEFL-nya mungkin 960, Pak, melampaui angkanya tuh, Pak.
IELTS mungkin berapa? Oh, luar biasa. Tidak ada bahasa Menlu yang hadir kecuali ngobrol dengan bahasa lokalnya. Coba. Apalagi ilmu diplomasinya itu, Pak. Ketika pakai tangan, orang semua nggak ada yang mencibir, Pak, tapi menunggu komentar. Apa kata Haji Agus Salim? Kami bangga dengan budaya kami. Ini sendok garpu bermacam variannya budaya kalian. We lead. Kami bukan we follow. Nabi saya, ya, itu memberikan nasihat kepada putrinya Fatimah. Ketika Fatimah dapat hadiah sendok dan garpu dari Raja Persia. Amat senang Fatimah dengan sendok dan garpu tersebut, makanan santap makanan, hingga oleh nabiku ditegur Fatimah, putriku. Tahukah musik yang paling dibenci oleh Tuhan kita? Apa itu ayat? Suara sendok dan garpu di atas piring yang terdengar tetangga kita yang sedang kelaparan. Coba tuh Pak, hadis Nabi, Pak. Sedangkan ini budaya kalian. Kami punya budaya sendiri. Hebat nggak tuh, Pak? Akhirnya semua Menlu, Pak. Makan pakai tangan semuanya. Apa, Pak? Follow Haji Agus Salim. Muslim itu punya karakter. Nggak ngikut, nggak ngekor, Pak. Semangat begini Mas Ilman, gimana ceritanya? Allahu Akbar. Jadi tahun baru Islam itu momentum. We lead world. Kita merajai dunia, tuh, Pak. Memimpin dunia. Bayangkan. Itu Menlu, Pak. Jadi makan tangan. Ada nggak sekarang, Pak? Rapat, ya, dinner, semua kepala negara pakai tangan. Makan, ada nggak? Enggak, kita ikut budaya mereka. Haji Agus Salim, subhanallah. Ngasih contoh, Pak. Makan pakai tangan. Menlu yang nggak biasa, Pak. Menlu Budapest pakai tangan juga akhirnya. So, subhanallah. Kita kayaknya diatur betul sama budaya negara tertentu makan pakai ini. Waduh. Tapi untuk bisa gitu, Pak, mesti berkualitas dulu kitanya. Ah, itulah. Kenapa kita mesti punya tahun baru Islam. Gitu ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Amin. ومولاها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Afwan wa iya. Makasih Ustaz. Afwan, wan izin.